Perkenalkan, nama saya Nur Hasan Hasibuan, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semester 5. Kami di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesejahteraan Sosial bersama Ibu Aisyah Budi Harahap MSOS, dan di sini sudah berhadir juga salah satu kawan saya. Saya Erlina Simamora, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, program studi pengembangan masyarakat Islam. Nah, karena berhubung di sini sudah berhadir juga salah satu instruktur di BLK Kabupaten Tapsel ini yang mewakili Ibu Kepala UPTD BLK Kabupaten Tapsel, mungkin terlebih dahulu kepada Bapak kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Imam Arif Pahlawan. Tugas saya di sini kebetulan sebagai instruktur pelatihan barista dan instruktur pelatihan desain grafis. Terima kasih Pak, karena di sini kami memiliki beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak terkait dengan balai latihan kerja ini. Langsung saja Pak, pertanyaan kami yang pertama yaitu kami ingin menanyakan Pak, kira-kira untuk jumlah instruktur dan juga jumlah peserta yang sedang mengikuti pelatihan di BLK ini terjumlah berapa Pak? Untuk instrukturnya ya, pada saat ini yang ada di BLK ini berjumlah 6 orang ya, itu pun baik dari yang ASN atau maupun yang non ASN. Nah, sementara untuk jumlah peserta pelatihan itu per pelatihan itu ada 16 orang peserta. Jadi contohnya kayak pelatihan barista itu dibatasi 16 orang peserta. Begitu juga dengan pelatihan lain seperti tata boga, menjahit, itu masing-masing jumlahnya 16 orang peserta. Jadi kalau jumlah instrukturnya itu satu program itu contohnya menjahit satu instrukturnya Pak? Iya betul, untuk satu program pelatihan seperti barista itu instrukturnya satu, jumlah pesertanya 16, begitu juga dengan yang lainnya. Kalau jumlah pesertanya 16 itu memang setiap tahunnya cuma sampai 16 orang itu Pak? Iya, itu sudah memang ketentuannya ya, jumlahnya itu 16, tidak boleh lebih ataupun kurang dari 16 orang. Kemudian Pak, ada nggak Pak cerita sukses dari peserta yang sudah lulus ini yang bisa dibagikan kepada peserta yang sekarang Pak? Kalau cerita sukses pesertanya, ya mungkin saya akan sedikit bercerita ini cerita saya sendiri ya. Di awalnya itu saya datang ke sini itu sebagai peserta ya. Dulunya saya itu sebagai peserta pelatihan desain grafis ataupun komputer. Nah, berkat ilmu yang saya dapat dari pelatihan itu kurang lebih selama 20 hari. Nah, setelah itu saya nggak berhenti, saya tetap belajar lagi. Nah, kalau di BLK ini walaupun kita sudah selesai latihan, BLK ini tetap membuka bagi siapapun yang mau belajar, silahkan datang belajar gitu. Nah, itu saya manfaatkan dan saya terus belajar hingga saatnya pada saat suatu hari itu saya dipercaya oleh BLK untuk menjadi instruktur desain grafis, itu pertama kali di sini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saya terus masih belajar, saya terjun ke dunia kopi. Nah, selang beberapa lama saya belajar dan akhirnya saya mengikuti pelatihan juga ke balai besar yang di Medan. Saya mengikuti metodologi di sana agar saya bisa menjadi instruktur untuk pelatihan barista maupun desain grafis. Jadi itu merupakan pengalaman pribadi saya yang tadinya saya cuma sebagai peserta datang ke BLK ini, dan pada saat ini saya bisa menjadi instruktur di sini. Mungkin itulah sedikit cerita saya. Kalau dari yang lain, mungkin peserta lain, contohnya ada beberapa peserta yang udah kita latih di sini, mereka juga udah ada yang pergi ke yang udah kerja di luar daerah ya. Bahkan ada kemarin pelatihan bahasa Jepang, ada peserta itu yang udah berangkat dan bekerja di Jepang gitu. Untuk mungkin pada saat ini untuk pelatihan yang
paling digemari di BLK ini itu pelatihan las ya, karena kita tahu sendiri kan di Tapsel ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri seperti itu. Jadi udah banyak juga alumni dari peserta kita yang udah kerja di berbagai daerah atau berada di luar daerah, kerja sesuai dengan skill dan kemampuan yang dimiliki peserta tersebut. Mungkin itulah sedikit cerita sukses dari saya sendiri sebagai peserta yang ini udah jadi instruktur. Kemudian Pak, apa saran dan harapan Bapak untuk keberlanjutan program BLK ini dalam membantu masyarakat? Mungkin harapan kami ya untuk program BLK ini ke depannya itu agar dapat menciptakan atau membangun instruktur yang lebih banyak lagi gitu, intinya yang lebih baik lagi gitu ke depannya, karena pada saat ini kan instruktur yang kita miliki itu hanya 6. Harapannya semoga di tahun depan itu bisa bertambah. Kemudian dari segi prasarana juga sarannya ke depannya itu mungkin akan bisa lebih baik lagi dari sekarang. Kan kami upayakan lagi dalam perbaikan atau membenahi, tentu dengan bantuan ataupun kerjasama dari pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya harapan kami juga kepada masyarakat ini agar program BLK ini menjadi program unggulan ya, di mana program yang ada di BLK ini dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan cara dari media sosial gitu. Kita akan tingkatkan lagi penyebaran, contohnya kayak brosur, kayak flyernya, agar seluruh masyarakat itu dapat menikmati pelatihan yang ada di BLK ini secara gratis. Nah, kalau yang bisa mengikuti pelatihan ini siapa aja Pak yang bisa mengikuti pelatihan di sini? Apa ada dia kriteria khusus agar bisa mengikuti pelatihan di sini Pak? Untuk kebetulan ini kita di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ya. Nah, untuk pesertanya itu memang ada beberapa persyaratannya khusus. Yang pertama itu harus memiliki KTP ataupun berwarga Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu minimal usianya itu 18 tahun, tidak sedang sekolah atau bekerja, dan selanjutnya itu memiliki kondisi yang sehat, yang fit ya. Untuk karena kan ingin pelatihan ya, mungkin dalam kondisi yang kurang sehat dia ikut pelatihan. Nah, terus selanjutnya wanita ataupun pria juga bisa. Itu merupakan beberapa syarat lah untuk mengikuti pelatihan di BLK ini. Kalau menurut Bapak sendiri melihatnya bagaimana program BLK ini membantu dalam kesejahteraan masyarakat di segi ekonomi Pak? Kalau program BLK ini tentu di sini ya, masyarakat ataupun peserta yang ikut pelatihan di sini itu akan kita latih sesuai dengan skill dan kemampuannya dengan bidang yang mereka miliki masing-masing. Nah, jadi setelah mereka pelatihan itu, harapan kami itu mereka itu bisa mengembangkan apa yang sudah mereka dapat di sini, sehingga kedepannya mereka bisa membuka wirausaha. Itu kan merupakan suatu contoh untuk menambah ekonomi di keluarga, ataupun mereka bisa bekerja, ataupun mereka bisa membuka usaha mandiri lah seperti itu. Berarti dari yang disampaikan Pak tadi sudah jelas dilakukan Pak bahwa BLK ini bisa dan sudah bisa membantu kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Ya. Ada nggak Pak BLK ini bekerjasama dengan negara lain? Untuk kerjasama sendiri tentu kita ada ya. Ada beberapa perusahaan yang sudah menjalin kerjasama dengan kita.
Yaitu ada dari PT Agenkor, PT Matabe, kemudian ada NSHE, kemudian ada juga PT MIR yang ada di Muara Batang. Selanjutnya ada juga kalau di bidang barista yang bekerja sama kita itu ada kayak Cafe Cimborong, kemudian ada MG Coffee, dan yang untuk kelas perusahaannya mungkin masih di dalam daerah Kabupaten Tapanuli Selatan aja ya, untuk kerjasama kita dengan beberapa pihak perusahaan. Baik Pak, mungkin cukup itu yang ingin kami tanyakan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Semoga apa-apa tadi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi khususnya dan juga bisa memenuhi tugas mata kuliah kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar Sibuan. Kami dari mahasiswa Winsahara Padang Sidimpuan, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Kami di sini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kami, yaitu kesejahteraan sosial, dengan dosen selaku Ibu Aisyah Budi Harahap MSOS. Dan di sini kami telah berkumpul di sini, dan di mana di sini telah ada instruktur dari Tata Boga, dari BLK, Tapsel, Padang Sidimpuan. Nah, di sini Kak, izin Kak sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Sapitri Nenggolan. Di sini saya sebagai instruktur pembuatan roti dan kue di BLK Tapanuli Selatan. Jadi Kak, hari ini sini juga kami ingin mewawancarai Kakak, yang mana di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami bahas Kak. Yang pertama, apa saja Kak pelatihan utama yang diajarkan dalam program pelatihan dikelola di BLK ini dalam tata boga ini Kak? Sesuai dengan judul untuk tata boga, yaitu kami pembuatan roti dan kue. Jadi yang pertama diajarkan itu yaitu pembuatan roti. Berikutnya yaitu pembuatan roti dan kue. Jadi untuk pembuatan roti sendiri itu kami menggunakan yang namanya pengolahan yang manual. Jadi kami tidak menggunakan mixer, kami menggunakan tangan, adon tangan. Sedangkan untuk pembuatan roti itu kami menggunakan mixer. Berarti ada di sistem manual ya Kak? Iya. Sebenarnya kalau untuk pembuatan roti sendiri itu bisa dia yang pakai mixer, tapi karena di masyarakat kita kan tidak semua orang mempunyai mixer, makanya kami mengajarkannya yang manual. Supaya setelah dari BLK, walaupun nggak punya peralatan misalnya seperti mixer roti, tetap dia bisa buka usaha. Kan bicara jadi Kak, di sini tim apa saja Kak yang digunakan untuk memberikan materi atau sebuah praktek untuk kepada peserta dalam pelatihan tata boga ini? Coba ulang tadi, mohon maaf. Jadi apa saja Kak yang digunakan dalam memberikan materi atau praktek kepada peserta pelajar? Oh, tekniknya yang pertama itu kami tekniknya teori. Karena kalau untuk tata boga, kalau kita nggak tahu resep, otomatis kita nggak bisa praktek. Baru yang kedua itu kami kelompok. Baru yang terakhir itu yang tanya jawab. Jadi setelah kita belajar materi, kita praktekkan. Dari yang kita praktekkan itu, kalau misalnya ada yang mengganjal di hati setiap peserta, boleh bertanya langsung kepada saya. Jadi Kak,
Bicara tentang sini Kak, apa tantangan terbesar dalam mengajarkan keterampilan teknis kepada peserta? Oh, kalau untuk tantangannya itu yang paling susah, karena kan yang masuk BLK itu dia kebanyakan yang nggak bisa. Jadi kita sebagai instruktur yang pertama itu harus sabar. Kita harus sabar mengajari gimana caranya peserta yang masuk tata boga ini bisa. Karena kita setelah selesai pelatihan 18 hari kita ada ujian kompetensi. Jadi ujian kompetensinya ini mendapatkan sertifikat namanya BNSP, itu dia di seluruh Asia Tenggara. Jadi target kita itu, walaupun peserta yang masuk ini dia belum ada bakat di bidang tata boga, target kita selesai pelatihan ini harus betul-betul bisa. Terus Kak, bagaimana Kak cara atau tips dalam mengevaluasi perkembangan keterampilan peserta Kak selama dalam proses penelitiannya? Tipsnya itu pertama kan kita praktek itu kita buatnya per kelompok. Jadi kita dari per kelompok ini kita bisa menilai mana yang bisa dan mana yang tidak. Jadi di akhir pelatihan itu saya membuat itu namanya pra UJK. Di situ dia per orang. Jadi kalau memang dia sudah bisa, otomatis pas pra UJK itu roti yang dibuatnya itu kembang, hasilnya maksimal dan cara pemanggangannya juga maksimal. Jadi Kak, bagaimana Kak BLK memastikan ketersediaan bahan baku dan peralatan untuk pelatihan? Untuk peralatannya sendiri, alhamdulillah kita dapat fasilitas dari Disnaker sendiri. Jadi kalau untuk bahan bakunya, sebelum pelatihan tata boga ini dimulai, saya sebagai instruktur diutus pihak BLK untuk membeli segala keperluan bahan dalam pelatihan yang akan berjalan selama 18 hari. Jadi selama 18 hari itu dipastikan seluruh peserta mendapatkan bahan praktek yang akan dikelola selama pelatihan di BLK. Jadi Kak, apa saja Kak praktek yang diajarkan dalam program pelatihan tata boga ini? Yang paling utama itu pembuatan roti. Jadi dalam pembuatan roti ini kami membuat berbagai macam jenis, contohnya roti isi kelapa, isi coklat, abon, sosis dan berbagai macam jenis lainnya. Dan untuk bolu-boluannya kami ada bolu pisang, buat kue basah juga, ada buat risol dan masih banyak lagi. Jadi Kak, di sini Kak, apakah ada program khusus untuk meningkatkan kompetensi tenaga pengajar Kak? Untuk program khusus meningkatkan kompetensi tenaga kerja itu, kita kan kalau sertifikat BNSP ini berlakunya selama 3 tahun. Contohnya saya di tahun 2024 awal sertifikat pembuatan roti dan kue saya sudah berakhir. Jadi untuk mengupgrade keahlian saya dan mendapat sertifikat, jadi saya pergi ke Medan, ke Balai Besar. Jadi di situ saya mengikuti pelatihan lagi sama kayak peserta tata boga di sini. Jadi kalau memang saya lulus, saya mendapatkan sertifikat lagi. Baru yang paling utama itu kalau untuk instruktur itu harus ada sertifikat metodologi. Jadi kalau untuk jadi instruktur itu kita harus memiliki 2 sertifikat. Yang pertama kompetensi dan yang kedua metodologi. Oke Kak, terima kasih Kak telah berpartisipasi Kak dalam acara wawancara kami Kak. Jadi terima kasih juga kepada Kak yang telah memberikan tips atau berpartisipasi dalam wawancara dalam tata boga ini. Mungkin cukup itu yang kami dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Kisan Jaya Sibuan, mahasiswa UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Kami di sini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kami yaitu kesejahteraan sosial. Nah, langsung saja di sini salah satu dari peserta BLK Tata Boga yaitu yang turut hadir di hadapan kita semua, yaitu kalau boleh Bang, boleh perkenalkan dirinya. Nama saya Joko Purnawan. Langsung saja Bang. Dan saya di sini ingin mewawancarai dari salah satu peserta dari Tata Boga. Adapun pertanyaan yaitu, apa alasan utama Anda mengikuti penelitian dan ini di Balai Latihan Kerja? Ya, alasan utama saya sebenarnya ya karena saya hobi masak juga. Habis itu kemarin ada
info dari saudara ada kegiatan pelatihan di sini, jadi ya sekalian saya ikut juga untuk nambah-nambah ilmu juga. Kalau di sini Pak, kalau dalam tata boga ini harus mempunyai skill duluan atau bawa badan aja Pak? Oh, kalau skill ya sebenarnya nggak perlu juga, sekarang kita kan belajar. Karena kan di sini juga kita diajari dari nol gitu. Jadi nanti ya kalau misalnya kita punya skill skill masak sebelumnya ya mungkin sampai sini kita lebih cepat nangkap pelajarannya gitu. Dan apa materi utama yang diajarkan dan apa saudara sejauh ini terkait yang dapat dalam pelatihannya? Ya materi yang diajarkan di sini utamanya pembuatan roti dan kue. Ya alhamdulillah ya selama belajar ini saya bisa bikin kue dan roti, dan sebelumnya kan saya kan bikin roti itu belum pernah. Nah jadi di BLK ini saya udah bisa bikin roti. Pak, saya bagaimana saudara berencana menggunakan keterampilan ini setelah menyelesaikan pelatihan BLK Tata Boga ini? Rencana saya setelah ini ya mungkin buka usaha, kasih pikiran dulu, mungkin mau jual roti atau gimana. Dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelatihannya? Kemarin kami pelatihan itu 18 hari. 18 hari. 18 hari. Dan fasilitas yang diberikan BLK ini kepada peserta selain pelatihan ada kesehatan? Oh kita di sini kita ya dapat fasilitas sarana dan prasarana kita berlatihan, utamanya. Di situ kita dapat seragam, dapat makan siang dan uang saku juga dapat. Lumayan lah. Kalau dalam tata boga ini berapa hari nih? Maksudnya? Ke apa ini tata di sini berapa hari dan apa ya? Lumayan siapnya. 18 hari. 18 hari. 18 hari ya. Dan tanggapan Abang terkait program ini terhadap pengembangan masyarakat kayak mana? Sangat membantu sih. Jadi masyarakat itu yang misalnya ini kan pelatihan di sini kan kita nggak dipungut biaya tuh. Ya. Jadi ya warga semua bisa di sini ikut belajar. Belajar untuk menambah skill, menambah koneksi, relasi. Dan apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelatihan BLK Tata Boga ini? Kalau tantangan terbesarnya ya sebenarnya ya bukan tantangan juga sih, memang harus improve, kita harus berkembang selama di sini. Terus tantangan juga ya keharusan sih yang harus kita lakukan gitu. Kita harus belajar, harus berkembang. Pokoknya keluar dari sini kita harus punya skill gitu. Setelah acara pelatihan kita harus ada skill buat bekal kita nanti mana kita mau kerja atau kita mau buka usaha gitu. Saran Abang untuk meningkatkan pelatihan balai kerja ini? Ya mungkin ya ditingkatkan aja sih fasilitasnya lagi. Ya, kayak ada yang kurang-kurang ya mungkin ditambahin gitu aja sih. Terima kasih Bang atas wawancaranya. Cukup sekian dari wawancara dari salah satu peserta Balai Latihan Kerja Tata Boga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Bagas Tata Boga Kapsel, yang mana Bagas Tata Boga ini merupakan salah satu program BLK yang ada di Tapanuli Selatan. Baik kawan-kawan, Tata Boga ialah ilmu yang pelajari seni dan teknik di dalam menyiapkan dan menyajikan makanan. Nah, di dalam Bagas Tata Boga ini banyak yang dikelola seperti kue kering dan kue basah dan perbulu-buluan, seperti bulu pisang dan kue yang berlapis coklat dan berlapis kelapa. Sekian dan terima kasih.